Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya, para penderita GERD dan anxiety. Ya, kali ini kita masuk pada bahasan yang ketiga dari 3P pengobatan GERD dan anxiety. Ya, di mana P yang ke-1 adalah memperbaiki pola makan, P yang kedua memperbaiki pola pikir, dan P yang ketiga adalah pola hidup. Ya. Nah, kita memasuki bahasan yang P yang ketiga, ya, pola hidup, ya. Nah, ini betul-betul dari pengalaman pribadi saya, ya, yang mana pada saat itu saya terkena GERD dan anxiety. Ya, tahu sendirilah, ya, GERD asam lambung naik dan anxiety ada gangguan kecemasan yang sangat mengganggu dan menyedihkan, ya. Dan saya pada saat itu setelah tahu kuncinya, ya, saya mempelajari penyakit ini tentang GERD dan anxiety ini, ya, dari berbagai sumber, berbagai ahli medis dan juga psikologis, dan pada saat itu saya jalankan semua, ya. Nah, apa saja P yang ketiga, pola hidup yang harus kita perbaiki, ya. Di sini saya sudah meramu, ya, mensamerikan ada 10 hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita agar GERD dan anxiety itu mudah untuk disembuhkan. Oke. Yang pertama adalah pola hidup yang kita harus lakukan, ya, adalah olahraga. Jadi kita pada saat sakit memang itu berat, kita lemah, kita malas dan sebagainya, tetapi harus kita paksakan, ya. Olahraga ndak harus kita harus keluar rumah ke lapangan, ke jalan, ndak harus, ya. Kita di dalam rumah pun kita bisa lakukan itu. Di rumah, di teras rumah, ya, kita lakukan. Yang penting olahraga dalam hal ini adalah kita menggerakkan semua badan kita, ya, mulai dari leher, ya, tangan-tangan kita angkat ke atas, kita liukkan, ya, kita ongkek-ongkek sambil itu, kemudian di pinggang, kaki, ya, kita jinjit-jinjit, kita gerak-gerakkan sendi-sendinya, kita jalan-jalan di tempat, ya. Usahakan itu dilakukan paling tidak 10-15 menit, ya. Kita tahu pada saat kita sakit kecemasan, badan kita itu karena kita cemas, rasanya semuanya kaku dan terasa sakit. Nah, dengan kita buat olahraga seperti itu, cukup olahraga ringan saja, ya, itu badan kita akan rileks, akan lemas, ya, saraf-saraf kita juga akan rileks, otot-otot juga akan rileks, dan itu akan sangat nyaman sekali di badan kita, ya. Dan itu salah satu kita untuk proses menuju kesembuhan, ya. Dan juga setelah olahraga yang penting juga adalah akhiri dengan olah pernafasan, ya. Paling enggak teman-teman lakukan ini 5 menit, ya, sebanyak 25 hisapan, ya, atau lebih. Menurut saya lebih bagus, ya, lebih bagus lagi kalau olahraga dan apa itu olah nafas itu sampai kita keluar keringat, ya, badan kita pasti akan jauh lebih nyaman, ya. Nah, olah nafas itu dengan kita menghirup secara dalam oksigen, ya, dilepas pelan-pelan gitu, ya, dirasakan oksigen itu menyebar ke seluruh tubuh kita, ya. Lakukan itu 5-10 menit, ya, 25 hisapan atau sampai 50 hisapan, ya. Itu akan sangat nyaman sekali. Nah, manfaat dari olah nafas itu adalah satu, itu akan bisa melegakan pernafasan kita sehingga rasa sesak itu juga akan hilang. Kemudian dengan pernafasan dalam, oksigen mengalir ke seluruh tubuh kita, keliengan, ya, berkunang-kunang, mata kabur, itu pelan-pelan juga akan hilang, ya. Nah, kita ketahui GERD anxiety ini salah satu sensasinya adalah itu, ya, keliengan lah, sesak nafas lah, berkunang-kunang lah, mata rabun lah gitu. Nah, dengan olah nafas itu, ya, itu insya Allah semuanya akan pelan-pelan akan hilang.
ya. Jadi nomor satu adalah olahraga. Kemudian yang kedua, bersosialisasilah, ya. Kita jangan suka berdiam diri di dalam kamar. Kalau sudah di dalam kamar tiduran berselimut, pikiran kita pasti akan kemana-mana. Kecemasan itu akan mudah sekali untuk terbentuk, ya. Sehingga untuk menghilangkan itu kita harus bersosialisasi, ya. Bersosialisasi dengan anggota keluarga di rumah, guyon-guyon, main-main gitu, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Lebih bagus lagi kalau kita ke tetangga gitu, ya, silaturahmi, ya, ke rumah teman teman dan sebagainya. Itu pasti akan sangat membuat emosi kita, pikiran kita akan rileks dan jauh lebih baik, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas rutin, ya. Aktivitas rutin di rumah. Pokoknya jangan biarkan kita itu hanya berdiam diri di rumah, apalagi bermalas-malesan, tiduran saja, ya. Itu baik secara fisik, itu juga akan tidak bagus, ya. Badan semakin sakit-sakit, semakin tegang dan sebagainya. Tapi kalau kita lakukan aktivitas rutin di rumah, ya, mungkin bagi yang ibu-ibu atau mbak-mbak, ya, kalau memang hobi masak, masaklah, lakukan, ya, nyapu-nyapu di rumah, ya. Terus kemudian juga melakukan hobi, ya. Jadi entah itu membuat kue atau apa, ya, yang laki-laki mungkin memperbaiki ini itu, ya, nukang lah atau apa, yang ringan-ringan. Yang penting lakukan aktivitas rutin, ya. Itu yang kedua. Kemudian itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, kerjakan kesenangan pribadi Anda. Lakukan hobi. Yang hobi nyanyi, nyanyilah gitu, ya, dengerin musik, ya. Lebih bagus kalau kita sambil bernyanyi, ya, ikut terlibat dalam nyanyian. Itu secara alam bawah sadar itu akan menghanyutkan jiwa kita, akan lebih rileks gitu, ya. Lakukan itu. Yang hobi lukis, melukis gitu, ya. Yang hobi berkreasi apapun, lakukan itu gitu, ya. Jadi lakukan sesuatu yang rutin, ya, yang kesenangan pribadi, ya. Itu asik. Kalau saya pada saat itu, ya, hobinya saya jalan-jalan, ya. Nah, saya lakukan tuh walaupun tanpa tujuan, saya jalan-jalan dalam kota, ya. Dengan saya jalan-jalan, lihat kanan kiri, lihat kota, lihat perkembangan dalam kota, ya, lihat orang ini orang itu pikiran nyaman, ya. Anxiety pelan-pelan akan teralihkan itu semuanya, ya. Oke. Terus kemudian yang kelima, bersoleklah, ya. Jadi teman-teman kalau lagi sakit ini jangan malas mandi, ya, hanya diam di rumah merenungi nasib, aduh gimana. Hilangkan semuanya itu. Teman-teman tetap usahakan mandi, ya, sehari sekali atau sehari 2 kali. Bersoleklah, ya, yang laki-laki dicukur kumisnya gimana lah, pokoknya Anda tampil rapi dan usahakan Anda menikmati diri Anda gitu. Kalau Anda tampil rapi, pasti itu akan mempengaruhi psikologi kita. Daripada kita melihat diri kita yang acak-acakan, yang kelihatan lemah, redup, itu membuat suasana emosi kita, suasana hati kita juga tidak bagus, ya. Nah, saya sering menganalogikan ini untuk orang-orang yang pensiun kerja. Biasanya kalau orang pensiun, ya, kemudian dia hanya ada di rumah, tidak pernah dandan lagi, malas-malasan di rumah, itu akan terlihat jauh cepat lebih tua, mudah sakit, dan juga mohon maaf meninggal, ya. Nah, dia pada saat dia masih aktif bekerja, tiap hari dia mandi, berpakaian rapi, pakai minyak wangi, kelihatan semangat hidupnya itu sangat terpancar gitu, ya. Nah, teman-teman harus lakukan itu. Bersoleklah secantik mungkin, seganteng
seganteng mungkin ya, setelah berdandan bersosialisasi ya, bersosialisasi dengan anggota keluarga di rumah atau dengan teman di luar, itu akan melupakan segala anxiety-nya itu ya. Oke, terus kemudian yang keenam, posisi duduk ya. Nah, biasanya kita ya kalau lagi bekerja ya, mungkin yang bekerja admin kantoran ya, posisi duduk ini harus kita perbaiki, jangan membungkuk ya. Kalau membungkuk, posisi lambung kita itu dalam tekanan secara fisik. Jadi usahakan kalau duduk kita harus betul-betul tegap ya, supaya posisi lambung itu dia bebas dari segala tekanan fisik. Bayangkan itu kalau kita duduk sedemikian lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, posisi duduk kita membungkuk, menekan lambung, pasti lambung kita lama kelamaan itu juga akan cedera, terganggu ya. Nah, mulai sekarang kita harus memperbaiki posisi duduk kita ya. Oke, terus kemudian tidur ya. Satu adalah tidur yang cukup ya. Usahakan kita pada saat sakit ini cepat tidur ya. Kalau bisa jam 9 sudah tidur maksimal. Pagi bangun ya, pagi bangun ibadah ya, doa yang baik, kemudian olahraga tadi itu ya, olahraga ringan, kemudian olah nafas, badan kita pasti akan sangat nyaman ya. Dan itu saya lakukan. Saya sendiri memang habit olahraga itu dari dulu memang tidak ada ya, tapi karena sakit ini, setelah saya merasakan olahraga rutin pagi hari, itu badan terasa nyaman dan lebih segar ya. Jadi tidur cepat ya. Terus kemudian posisi tidur ini ada yang khusus ya untuk penderita GERD, karena GERD ini adalah katup lambung itu dia melemah, kemudian makanan atau gas mudah untuk naik ya. Pada saat kita mau tidur ya, pada saat di awal mau tidur itu posisinya harus 45 derajat. Jadi nggak langsung blek gitu. Jadi 45 derajat begini ya. Ganjal kepala ya dengan 3 bantal ya. Oke, gini ya, mungkin teman-teman sambil baca-baca atau dengerin musik atau apa gitu, 45 derajat. Kalau sudah ngantuk sekali, baru yang 2 bantal diambil, tinggal 1 bantal ya, kalau sudah ngantuk sekali itu. Nah, kemudian usahakan miringnya adalah miring ke kiri ya. Karena apa? Karena posisi lambung itu ada di sebelah kiri gitu. Jadi kalau kita miring ke kiri, otomatis posisi lambung itu lebih bawah daripada mulut gitu ya. Dan ini juga saran medis seperti itu ya, bukan miring ke kanan. Kalau miring ke kanan, posisi lambung itu lebih tinggi daripada mulut, sehingga asam lambung atau makanan itu akan mudah untuk turun ya. Jadi lebih banyak miring ke kiri. Biasanya saya kalau miring ke kiri itu lambung ada di bawah dan menempel dengan kasur, itu nyaman sekali gitu, nyaman sekali ya. Teman-teman harus tahu itu. Terus kemudian ya, pola hidup juga yang harus kita perbaiki tentang manajemen masalah ya. Karena masalah ini juga akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita sedang anxiety, kena masalah, semakin tertekan, semakin menderita ya, semakin kacau ya. Kemudian kalau ini semakin kacau, larinya ke lambung ya. Karena otak dan lambung ini berhubungan erat ya. Ada istilahnya gut brain axis. Jadi otak dan lambung itu berhubungan sangat erat, saling mempengaruhi ya, gut brain axis gitu. Oke, nah kalau ada masalah bagaimana? Segera selesaikan, jangan ditunda. Semakin ditunda, maka pikiran kita akan semakin, aduh gimana ya masalah itu ya, semakin menumpuk. Apalagi kalau kita sudah menunda, datang masalah lagi, semakin menumpuk, pikiran kita makin kalut. Jadi hadapi, selesaikan, hadapi, selesaikan. Begitu selesai, pikiran kita akan nyaman ya kalau ada masalah. Oke, terus kemudian yang ke-9, bagi yang merokok, berhentilah ya, atau kalau tidak bisa
kurangi, ya. Karena apa? Ya, memang merokok itu dihisap masuk ke paru-paru, tapi jangan lupa, ya, zat yang ada dalam asap rokok itu akan menempel ke mulut kita, ke lidah, ke kerongkongan, ya. Nikotinnya, zat-zat saus daripada rokok itu, maka itu semuanya akan turun ke lambung, dan itu yang akan juga nikotin dan sebagainya itu juga akan merusak apa itu kelep atau katup lambung itu, sehingga akan semakin membuat tidak baik untuk lambung kita, ya. Jadi kalau merokok, kalau bisa berhenti, ya. Kalau tidak bisa, kurangi, ya. Mungkin yang sehari biasanya 1 pak, mungkin cobalah hanya mungkin setelah makan saja gitu, ya. Sebisa mungkin itu dihentikan, kalau nggak bisa dikurangi, ya. Oke, nah kemudian yang ke-10, ya, yang terakhir, ya, beribadah dengan baik, ya, supaya hati kita tenang, banyak bersyukur, ya. Kita harus masih mensyukuri umur kita masih ada, badan kita masih utuh, ya. Kita lihat teman-teman yang lain mungkin ada yang sudah meninggal dan sebagainya, kita harus syukuri masih ada umur, masih ada sehat, masih bisa makan. Kita harus syukuri itu, kita harus bahagia dengan kondisi kita saat ini, ya. Kalau kita bersyukur, kita akan lebih semangat. Oh ya, aku akan memberikan yang terbaik dalam umurku yang ada ini. Aku tidak akan mau lagi berkeluh kesah, was-was dan sebagainya, ya. Aku harus membangun pikiranku secara positif gitu, ya. Lakukan itu supaya kita, badan kita dan pikiran kita jauh lebih baik, lebih positif dan lebih nyaman, ya. Itu 10 tips yang berhubungan dengan pola hidup, ya. Nah, sehingga 3P, ya, kita sudah selesaikan: memperbaiki pola makan, memperbaiki pola pikir, dan pola hidup. Nah, yang terakhir, kuncinya yang agar kita cepat sembuh dari GERD anxiety ini adalah disiplin menjalankan ini semua, ya. Saya yakin kalau kita disiplin menjalankan 3P itu, 1 minggu saja itu sudah sangat terasa bedanya. Buktikan itu, teman-teman, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan juga pendalaman dari berbagai macam sumber, ya, yang saya ingin sharing ke kawan-kawan, ya, karena saya merasakan sendiri sakitnya GERD anxiety itu seperti apa. Maka saya buat video ini, ya, untuk membantu teman-teman agar mudah untuk sembuh dan terlepas daripada GERD dan anxiety ini. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semuanya.